Hai, assalamualaikum temannya aku, yuk masak-masak lagi ya di pagi hari. Seperti biasa ya bun, kalau pagi itu aku menyiapkan untuk sarapan. Untuk hari ini ya bun, masih dalam edisi lebaran. Hari ini aku juga mau anjang sana atau lebaran ke rumah saudara-saudara dan teman-teman gitu pun ya. Cuma sebelum aku ke rumah saudara, aku mau masak dulu ya bun buat sarapan pagi. Untuk hari ini aku cuma mau masak ayam aja sama bikin sambal terong, karena ayamnya juga udah diungkep ya bun, jadi cepet banget, jadi tinggal digoreng-goreng aja. Untuk sambal terongnya aku masaknya juga nggak begitu banyak, cuma 3 biji aja, itu pun nggak terlalu besar juga ya bun. Untuk terongnya udah selesai aku cuci ya, cuma terongnya itu nggak aku kupas karena terongnya itu masih muda ya bun, jadi nggak perlu dikupas, langsung aja dipotong-potong. Sambil nunggu ayamnya tadi itu garing ya atau kering, aku potong-potong dulu ya untuk terongnya. Hari ini tuh bun ya aku masaknya yang cepet-cepet, simpel-simpel aja ya bun, jadi nggak ribet-ribet banget ya. Apalagi ini kan udah akhir minggu juga sih bun ya, jadinya itu di kulkas aku tuh kayak sayur-sayuran itu udah menipis banget ya bun. Udah waktunya belanja mingguan juga, cuman kalau untuk belanja mingguan itu aku paling belinya tuh cuma kayak yang sayur-sayuran aja ya bun, karena kalau misalkan mau beli yang protein hewani aku masih punya banyak banget ya stoknya itu di kulkas aku. Aku masih punya daging sapi aja itu 2 kilo, terus aku masih punya daging ayam itu sekitar 2 kilo lebih, dan yang mentah yang belum aku ungkep itu daging ayamnya sekitar 1 kilo ya bun. Jadi freezer aku tuh penuh banget. Apalagi ya bun, kemarin kan aku bikin ceker setan itu agak kebanyakan ya, jadinya itu stoknya itu masih lumayan gitu loh bun, karena aku bekukan juga ya bun, karena udah pada bosen, udah pada blenger juga gitu bun ya, karena masaknya juga kebanyakan, makanya itu aku bekukan ya bun. Lanjut lagi, ayam aku udah kering ya bun, ini nggak kerasa aja ya aku bercerita sampai ayamnya kering. Dan untuk terong aku juga udah aku potong-potong ya bun. Tadi ada yang agak kebesaran juga ya bun untuk potong-potong terongnya, makanya aku potong ulang ya bun. Lanjut lagi, untuk terongnya aku goreng 2 kali penggorengan ya bun, karena kalau misalkan 1 kali terlalu penuh juga ya bun, jadinya aku goreng 2 kali. Nggak lupa juga ya untuk terongnya itu aku bolak-balik biar matangnya merata, karena terongnya masih muda ya bun, jadi itu walaupun sama kulitnya itu masih enak banget ya bun, jadi nggak kerasa kayak keras gitu pun ya untuk kulitnya. Sambil nunggu terongnya mateng, aku mau siapin bumbunya dulu ya bun. Kalau untuk bumbunya seperti biasa ya pada umumnya sambal, cuma ada bawang merah, bawang putih, aku tambahin cabai rawit sama cabai keriting aja sih bun ya. Nanti aku tambahin terasi ya bun, harusnya terasinya itu aku ikutin ya bun, aku blender juga, cuma karena aku lupa ya, jadinya itu aku masukkan yang terakhir aja. Dan yang terakhir itu aku tambahin tomat juga ya bun, dan aku ngeblendernya itu nggak usah pakai air juga ya, cukup pakai tomat aja. Aku pakai cabai rawit ini aku kira-kira aja ya bun, kalau aku suka banget ya yang namanya pedas, tapi karena di rumah itu ya ibu sama suami aku nggak bisa makan pedas, jadinya cabenya itu nggak terlalu banyak banget ya bun. Aku tinggal dulu karena terong aku juga udah mateng ya bun, jadi aku tiriskan dulu untuk terongnya, dan aku mau lanjut aku goreng terong yang kedua ya bun. Untuk terongnya itu memang gak begitu banyak ya bun, kemarin aku beli kayaknya sekitar 1/4 lebih sedikit ya bun, jadi nggak terlalu banyak. Apalagi ya bun, aku kan nanti mau ke rumah saudara-saudara yang pasti kan sudah dijamu sama makanan gitu pun ya, jadi masaknya tuh memang gak begitu banyak. Aku masak nasinya pun cuma 1/4 ya bun, jadi yang penting itu buat sarapan. Nanti kalau misalkan habis nanti masak lagi ya untuk nasinya, biar nggak mubazir aja ya bun, karena biasanya kalau masaknya itu banyak-banyak gitu sering kali mubazir ya bun, jadi lebih baik nanti masak nasinya itu lagi ya bun.
karena masak nasi zaman sekarang sama zaman dulu kan udah berbeda ya bun. Kalau sekarang itu udah enak ya, tinggal dicuci aja berasnya, ditaruh di rice cooker itu udah matang sendiri ya bun, jadi nggak ribet kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu kan harus ngeluarin dandang ya, harus di karu dulu ya kalau di tempat aku namanya, jadinya itu lebih ribet gitu bun ya. Kalau sekarang ya semua serba canggih, jadinya itu lebih enak aja ya bun. Lanjut lagi, terong aku yang kedua ini aku bolak-balik juga ya bun, jadi biar matangnya itu merata. Aku juga suka banget ya bun kalau ngelihat terongnya itu masih muda, digorengnya tuh nggak terlalu lama ya bun, jadi masih kelihatan agak hijau-hijau gitu bun. Lanjut, untuk bumbunya tadi udah aku cuci ya bun, tinggal di blender aja ya, dihalusin aja. Kalau untuk tingkat halusnya itu sesuai selera ya, kadang ada yang suka halus banget, kadang ada yang suka masih kayak ada teksturnya. Kalau aku tim yang suka ada teksturnya gitu bun ya. Untuk terong aku juga udah mateng, aku tiriskan dulu ya untuk terongnya. Minyaknya nanti aku kurangin ya bun, karena minyaknya kan terlalu banyak ya, jadi biar nggak terlalu berminyak banget ya bun. Setelah aku kurangin, aku ceklekin dulu ya bun, atau aku nyalain dulu untuk apinya, dan aku lanjut aku tumis-tumis dulu ya untuk bumbu sambelnya. Aku tambahin terasi dulu ya bun. Untuk terasinya ini secukupnya ya, sesuai selera aja. Ada yang suka terasinya itu agak banyak kan, ada yang nggak suka terasi juga ya bun. Cuma kalau nggak dikasih terasi itu enak, tapi lebih enak lagi tuh kalau dikasih terasi ya bun, itu sih menurut aku ya bun. Dan aku ongseng-ongseng dulu untuk bumbunya, aku tambahin perbumbuan dulu, ada garam, gula, sama royco aja ya bun. Tinggal diongseng-ongseng aja sampai bumbunya itu bener-bener matang ya bun, jadi biar bumbunya itu nggak kerasa sengir ya, jadi nanti waktu dimasukkan terongnya tinggal diaduk-aduk aja sebentar ya, dan bisa langsung dimatikan. Tapi kalau misalkan bumbunya itu belum matang ya bun, jadi nanti rasa terongnya itu juga nggak enak ya bun. Karena bumbunya juga udah mateng, aku tambahin air itu sedikit ya bun, karena biar nggak terlalu kering juga untuk sambelnya. Tinggal diaduk-aduk aja ya sampai semuanya itu kecampur rata, dan jangan lupa dicek koreksi rasa ya. Kalau misalkan rasanya udah pas dan semuanya juga udah kecampur rata, tinggal dimatikan aja untuk kompornya. Kalau masak sambal terong itu cepet ya bun, apalagi masak ayamnya juga cepet ya bun, tinggal digoreng-goreng aja. Untuk sambal terong juga udah mateng ya, aku pindahin dulu ke piring aku, biar lebih lebih enak aja ya bun, nanti bisa ditaruh di tudung saji juga. Kalau misalkan ditaruh di teflon ya bun, nanti tuh ribet ya nyariin tutupnya juga. Kalau misalkan ditaruh di piring, tinggal ditaruh di tudung saji aja. Sambal terong aku udah mateng, ayam goreng juga udah mateng ya bun. Lanjut aku mandiin anak aku dulu ya bun. Ini suami aku yang bersih-bersih seperti biasa ya bun, jadi di dapur sama di ruang tamu mau semuanya pokoknya ya bun. Karena suami juga lagi libur, jadinya itu semua dibantuin ya bun sama suami aku, mulai ngebersihin dari dapur sampai kamar ya bun. Tadi aku cuma masak-masak aja ya bun, jadi yang cuci perabotan sama ngelap-ngelap mejanya itu suami aku ya bun. Tadi anak aku juga udah aku suapin ya bun, jadi suami yang fokus bersih-bersihnya, aku fokus masak sama ke anak aku aja ya bun. Setelah anaknya itu selesai aku mandiin, langsung aja ya bun aku gantiin baju, dan seperti biasa ya udah aku kasih minyak telon juga, jadi biar nggak dingin juga ya bun. Dan kalau bunda-bunda salfok ya sama anak aku yang pertama ini tuh baru bangun ya bun, padahal udah siang banget baru bangun, dan anaknya tuh aku suruh mandi tapi lagi kayak mageran gitu pun ya. Apalagi nanti kan aku mau ke rumah saudara ya bun, dan kita janjiannya kan jam 9, jadi biar nggak molor-molor juga gitu pun ya. Ini waktunya tuh masih agak lumayan pagi ya, masih jam setengah 8, cuma nanti tuh aku lebih aku cepetin karena aku juga mau cuci baju gitu pun ya. Jadi sebelum kita anjang sana atau kita lebaran ke rumah saudara-saudara, aku usahakan semua pekerjaan rumah udah selesai ya bun, jadi ditinggalnya pun nyaman, pulang pun juga nyaman ya bun, karena rumahnya juga udah bersih. Dan lanjut lagi ya bun, suami aku tadi habis sapu-sapu juga, sekarang tinggal ngepel-ngepel aja ya bun.
dan lebih cepat juga itu kalau misalkan hari Minggu ya Bun, karena di rumah kan suami libur juga ya Bun, jadi ada yang ngebantuin gitu Bun ya. Apalagi ya biasanya kalau habis masak-masak gitu Bun ya, cucian udah segunung aja gitu Bun ya, jadi kalau ada yang ngebantuin itu rasanya enak gitu Bun ya. Tapi juga yang nggak setiap hari dibantuin juga ya Bun, kalau misalkan tiap hari dibantuin bahaya juga ya, nanti gimana kerjanya gitu loh Bun ya. Pokoknya kalau setiap libur biasanya aku tuh selalu dibantuin ya Bun sama suami aku, dari kayak ngerjain pekerjaan rumah, kadang juga suami aku yang mandiin anakku ya Bun. Jadi nggak tentu juga sih Bun ya, pokoknya kalau di rumah itu kita kerja sama aja sih Bun ya. Dan sampai sini dulu ya Bun videonya, semoga video aku selalu bermanfaat bagi bunda-bunda dan teman-teman semua. Jangan lupa bantu like dan komen biar channel aku makin berkembang. Aku akhiri dulu, sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.